Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masih membahas lanjutan dari materi kemarin. Meskipun di awal nanti kita melihat reviewnya dulu. Jadi, kemarin kita sudah membahas tentang ekspektasi. Pada ekspektasi ini kita punya dua momen, yaitu momen origin dan momen sentral. Itu. Momen origin itu adalah U aksen N. Kalau momen origin pertama ya U aksen N-nya ya 1, jadi ke N ini, ke N. N nanti dimasukkan ke sini maupun dimasukkan ke sini. Kalau discrete, maka X pangkat N kali probabilitasnya dia berapa. Dari X1 sampai, kok X ini dari, hmm, oh ya, dari X, misalkan ini XI ya. Ini XI, PXI berarti jadi ini dari I. Tuh, ya kan? Dari I ke 1 sampai, kelihatan dikit. Kelihatan nggak ya? Kelihatan dikit ini ya. Maksudnya dari I1 sampai sekian. Nah, kalau dalam kontinu itu X pangkat N, Px-nya ini diganti dengan Fx dx. Seperti itu. Nah, terus kalau momen pertama kita punya X pangkat 1, ini pangkat 1 kali Px, X pangkat 1 kali Fx. Discrete continue. Momen kedua X kuadrat kali Px, kalau continue X kuadrat Fx. Momen origin ketiga, X pangkat 3 Px, X pangkat 3 Fx. Jadi itu, origin. Kita bicara tentang origin dulu. Misalkan kita ada contoh, suatu kabel pengantar digunakan untuk menyalurkan arus listrik pada 3 titik beban P1, P2, P3. Ternyata probabilitas arusnya berbeda-beda. Arus yang mengalir pada titik beban P ke I dalam ampere mengikuti distribusi sebagai berikut. Jadi beban pertama itu 5 ampere, itu probabilitasnya 0,4. Beban beban pada arus pada P2. Ya, yes. Beban kedua 10 ampere, probabilitasnya dia 0,3. Beban ketiga 15 ampere, probabilitasnya 0,3. HP masuk tas semua. HP masuk tas. Hitung nilai harapan min pertama dari arus total yang mengalir pada sistem. Kemudian yang kedua, hitung momen origin ya. Kita masih membahas origin. Kita masih membahas origin. Order 2 yang mewakili arus total pada sistem ini dan hitung momen origin juga. Order 3 untuk mengetahui tingkat asimetri distribusi pada sistem. Jadi kita punya 5 ampernya probabilitasnya 0,4, 10 ampernya 0,3, 15 ampernya 0,3. Minnya berapa? Cara nyari min berapa? Ini kali 5 kali 0,4 tambah 10. Kali 0,3 ditambah 15 kali 0,3. Berarti berapa ini? 2 tambah 3 tambah 4,5. Berarti kita punya 9,5. Ini yang nomor 1. Ini yang nomor 1. Momen origin kedua. Yang kedua. Kalau yang kedua berarti berapa? Ini kuadrat. Betul ya? 5 kuadrat kali 0,4 plus 10 kuadrat kali 0,3 tambah 15 kuadrat kali 0,3. Ini 25 kali 0,4, 10 ditambah 30 tambah 225 kali 0,3 berarti 22,5 kali 3, 67,5. 67,5 berarti sama dengan 107,5. Ini kita punya momen kedua. Momen kedua
biasanya kita gunakan untuk mencari varians, mencari variannya. Variannya sama dengan ini 107,5 dikurangi 9,5 kuadrat. Kalau nggak salah seperti ini. Berapa ini? Ayo ini hitung nih. 9,5 kali 9,5 90,25 berarti ini tambah 107,5. Ya, 17,25. Loh kok gitu? Loh kok salah ini? Iya, tapi benar. 7,5 ditambah berapa tadi ini? 90,5. Ini berarti 17,25. 17,25. Jadi kalau misalkan dilihat, dia variansnya semakin besar nilai varians, data itu semakin lebar persebarannya. Kalau misalkan di sini ini 7, di sini misalkan 12 gitu ya, misalkan ya. Maka dia akan variansnya akan lebih kecil. Apa namanya? Persebarannya pun juga lebih kecil. Loh, benar. Ini yang nomor 2. Nomor 3 kita kerjakan di atas. Hitung momen order 3 untuk mengetahui tingkat asimetrinya. Berarti 5 pangkat 3 kali 0,4 plus 10 pangkat 3 kali 0,3 plus 15 pangkat 3 kali 0,3. 5 kali 5, 25 kali 5, 125 kali 4, 0,4 plus 1000 kali 0,3, 300 plus nih 225 kali 0,3 1012,5 ditambah 300 ditambah ini kali 4 berarti 50. Ini tambah 350. 1362,5. Ini adalah momen order ketiga. Cuman yang saya belum nyoba, ini kalau misalkan kemarin kan kita menghitung skewness dari momen sentral. Nah, saya belum mencoba kalau misalkan kita menghitung dari momen sentral, coba aja ya. Berarti kan 5 dikurangi 95, kita lihat. Tapi yang di sini ini dia, kalau misalkan dilihat, dia tidak akan ada nilai minus di sini kan. Betul ya. Jadi sebenarnya di sini kalau momen order 3 ini kita nggak bisa membacanya hanya dari plus atau minusnya karena kita nggak dapat nilai minus di sini. Kalau pakai yang momen sentral, kita akan lihat dia berdasarkan titik awal. Itu. Saya belum tahu mengolahnya, bisa jadi ini diolah dari nilai yang nomor 1 sama nomor 2 ini. Bisa jadi. Itu. Ini adalah momen origin. Sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanyakan? Ini tadi 9,5 sudah sesuai, 107,5 sudah, terakhir ini tadi variansnya sudah, 1362 juga sudah, sama. Contoh kedua, sebuah perusahaan elektronik memiliki data penjualan produk selama 3 bulan terakhir. Oke, nomor 1 berarti berapa? 50 kali 0,3 ditambah 80 kali 0,4 tambah 100 kali 0,3. Berarti yang di sini 15 plus 32 plus 30. Berarti kita ketemu 78. Betul ya? 77.
77 juta. Momennya sekali lagi momen origin ini ya. Ini nggak tahu kenapa kok soalnya di sini sentral. Kita masih membahas origin. Ada dua yang mewakili varian penjualan bulanan. Cara yang sama kita hitung kayak tadi ya, berarti 50 kuadrat. Berarti nanti nomor 2, 50 kuadrat kali 0,3 plus 80 kuadrat kali 0,4 plus 100 kuadrat kali 0,3. Sudah ketemu berapa nanti? Yang nomor 3, 50 pangkat 3 kali 0,3 plus 80 pangkat 3 kali 0,4 plus 100 pangkat 3 kali 0,3. Ini kuadrat. Sorry. Kita lihat hasilnya 77 sama, oh iya, nanti varian nanti dari sini dikurangi yang ini kuadrat. 77, order 2 ketemu 631, 6310, 6310 dikurangi, oh nggak dihitung sama dia, ya sudah. Oke, dikurangi 77 kuadrat. Kamu lihat variansnya, ketiga. Nah, tadi dua contoh yang atas ini diskrit ya ini ya. Ini yang continue, contoh yang continue. Sebuah toko makanan beku menemukan bahwa penjualan mereka dalam ribuan unit dapat diprediksi berdasarkan suhu dalam derajat Celcius menggunakan fungsi densitas peluang 0. Nih, jadi kalau misalkan digambar dia 0,40, tingginya 1/40. Luasannya berapa ini? 1. Sesuai ya? 40 kali 1/40. Luasannya 1. Kalau misalkan kita lihat, ini disebut dengan probabilitas density function-nya, fungsi densitas peluangnya uniform. Ini disebut dengan PDF yang uniform. Kalau PDF uniform seperti ini, rata-ratanya berada di mana kemarin? Logikanya kalau dari sini 0 sampai 40 probabilitasnya rata seperti ini, maka min-nya berada di Anda ingat? Di mana? Ada di tengah. Seperti ini. Seperti itu. Nah, cuman kita hitung. Hitung nilai harapan μ1 dari penjualan per bulanan rata-rata. Jadi di sini kita punya, kalau yang tadi kita punya sigma xi kali probabilitas dari xi seperti ini. Dari i sama dengan 1 sampai n. Kalau continue seperti ini, maka kita punya integral x kali fx dx dari batas bawah sampai batas atas. Oke, ini. Nah, berarti berapa? Integral dari 0 40. Mas, HP taruh tas Mas ya. X kali 1/40 dx seperti ini. Berarti berapa ini? Hasil integralnya kita punya 80 x kuadrat 0 sampai 40. Berarti kita punya 1/80 kali 40 kali 40. Berarti ini 2, 1, berarti 40/2 sama dengan 20. Nah, kita punya 20. Ini sudah. Kalau rata seperti ini gampang. Tapi kalau misalkan kita punya, misalkan fungsinya segitiga seperti ini, misalkan 0, 40, nanti di sini fungsinya dihitung y sama dengan fx berapa, seperti itu, maka nanti dia nggak di tengah. Kemungkinan dia ada berada di sekitar sini. Seperti itu. Pada waktu fungsinya uniform seperti ini, itu sebenarnya ada rumus jadinya. Nanti kayaknya ada nanti.
Ya kita lihat aja deh. Momen, sebentar, kita masih belum bicara sentra, kita masih origin. Origin orde 2. Kalau origin orde 2 ini yang satu. Integral x, fx-nya ini. Seperti itu. Kalau nomor 2, berarti integral 0, 40, x kuadrat, fx, dx. Seperti ini. Berarti sama dengan 0, 40, x kuadrat, seperempat puluh dx. Berarti sama dengan per 120 x pangkat 3 0 sampai 40. Nih, berarti kita punya sama dengan 1/120 kali 40 kali 40 kali 40. Berarti yang di sini kita punya 3, 40. Berarti punya 1600 per 3. Berarti sekitar 533,3. Sekitar itu. Punya 533,3. Ini momen origin. Variannya adalah ini, berarti 533,2 dikurangi ini kuadrat. 400, berarti 133,3. Ini. Itu. Ini variannya. Semakin besar varian, maka dia persebarannya tambah lebar. Untuk nomor 3, 0, 40, x pangkat 3, 40 dx, sama dengan 1/160 karena x pangkat 4, 0 sampai 40. Maka sama dengan 40 kali 40 kali 40 kali 40. Berarti ini ketemu 4, ini ketemu 1. Berarti kita punya, betul ya? Ini sama ini 16, nolnya 3. 16.000. Ayo. Cuman momen origin ini, kalau origin 3 ini menganalisis asimetrinya belum kelihatan. Saya nggak tahu kalau misalkan mau menganalisis asimetrinya dari mana. Karena kita nilainya tidak akan mendapatkan nilai minus di sini. Oke lah, nggak apa-apa. Paling tidak kita dapatkan dulu momen origin orde 3. Oke, sampai sini untuk momen origin. Kita review lagi ya yang minggu lalu ya. Momen origin 1, 2, 3, discrete dan continue. Mungkin ada yang tanyakan? Mau zaman ya. 20 sesuai, sesuai, sesuai. Nah, pada saat kita membahas yang berikutnya yaitu momen sentral. Momen sentral ini mirip seperti yang tadi, tapi X-nya kita ganti dengan X min mu-nya atau rata-ratanya atau ekspektasi momen 1. Jadi X yang tadi kita punya E kali X pangkat N. Ini kita ganti menjadi ini. Jadi yang sebelumnya X pangkat N kali PX menjadi seperti ini. Yang di sini jadi X pangkat N kali Fx dirubah menjadi seperti ini. Dan di momen sentral ini nanti kita bisa dapatkan skewness sama apa kemarin yang variannya kan dari 2, dari 3 skewness, yang dari 4 kemarin apa kemarin? Nah, kurtosis.
kurtosis. Tapi di contohnya di sini kayaknya cuma sampai 3 aja. Sekarang yang ingin ditanyakan, momen sentral orde 1 nilainya berapa? Momen sentral orde 1. Minggu lalu kan nggak dibahas. Minggu lalu kan kita langsung membahas momen sentral orde 2. Ya, logikanya momen sentral orde 1 berapa? Logikanya. Ya, nanti kita lihat ya. Coba kita lihat. Yang satu, ini tadi sudah disebutkan, ini tadi X-nya di sini, ini kita ganti, X pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Gitu. Oke, nah ini baru sentral, ini baru sentral. Soalnya ini sama kayak tadi nggak ini? Beda ya? Beda. Nah, oke, nilai rata-rata min produksi harian. Oke, coba kita lihat. Nomor satu, berarti berapa? 200 kali 0,3 plus 300 kali 0,4 plus 400 kali 0,3. Berarti di sini kita punya 60 plus 120 plus 120. Betul ya? Berarti berapa ini? Sama dengan 300. Sama dengan 300. Sebenarnya udah kelihatan. Di 300-nya 0,4. Di 200-nya beda 100, 0,3. Di 400 yang beda 100 juga plusnya 0,3 juga. Berarti itu 300 tinggi, 200 dan 300, 200 dan 400. Berarti gini, 300 0,4, 200 0,3, 400 0,3. Berarti rata-ratanya di mana? Ya, di 300. Karena probabilitasnya dia simetri. Sekarang yang di sini kan momen sentral orde 2. Kita coba hitung momen sentral orde 1. Jadi misalkan 1B, misalkan 1B. Berarti gimana? Momen sentral orde 1, cara ngitungnya? Dalam kurung, 200 min 300 kali 0,3 ditambah 300 min 300 kali 0,4 tambah 400 min 300 kali 0,3. Berarti yang di atas berapa ini? Minus 30. Betul ya? Kan minus 100 kali 0,3. Yang di sini 0. Yang bawah plus 30. Totalnya sama dengan 0. Logikanya, momen sentral orde 1 nilainya 0. Kenapa? Karena kita yang pertama tadi kan mencari rata-rata pakai orde 1. Kita kalikan probabilitasnya. Kita dapatkan 300. Setelah itu, yang ini kita kurangi 300, ini kita kurangi 300, ini kita kurangi 300. Maka akan imbang. Maka momen sentral orde 1 jadinya 0. Makanya kemarin nggak dibahas. Kenapa? Karena momen sentral orde 1 itu hasilnya 0. Momen sentral orde 2 varian berarti 2. Gimana? Nomor 2? 200 min 300 kuadrat kali 0,3 plus 300 min 300 kuadrat kali 0,4 tambah 400 min 300 kuadrat kali 0,3. Seperti ini. Berarti yang di sini kita punya 10.000. Ya wes, bentar. 10.000 kan 0,3 berarti 3.000 0
plus 3000 juga. Maka kita punya variansnya 6000. Seperti ini. Varians 6000 ini bukan berarti varian dari 300 ke 200 ke 400 ini jaraknya 6000 itu bukan. Tapi maksudnya apa? Maksudnya berarti angkanya kan besar. Angkanya besar ini berarti menandakan produksinya itu lebar, nggak konsisten. Kan kelihatan ya, hari pertama 200, hari kedua 300, hari ketiganya 400. Berarti kan nggak konsisten dia. Kecenderungan asimetrinya. Oke, kalau misalkan kita lihat, misalkan ya, kita lihat kecenderungannya dia ke kanan atau ke kiri? Ini 0,3, 0,4. Kecenderungannya. Ke kanan atau ke kiri? Seimbang. Betul ya? Karena kita tadi juga dapat rata-ratanya. Meskipun rata-ratanya 300, tapi bisa jadi keseimbangannya sama. Jadi misalkan gini, itu misalkan lah ya. Misalkan bisa jadi rata-ratanya, tapi kalau rata-ratanya 300, oh gini, bisa jadi nanti ada lagi data di sini. Jadi misalkan contohnya gini. Kita punya 100, 200, 300, tapi ya tetap aja. Rata-ratanya kalau misalkan di tengah itu biasanya seimbang. Oke, berarti logikanya nomor 3 seharusnya positif atau negatif? Kalau seimbang berarti seharusnya 0. Betul ya? Berarti kita punya yang di tadi 200, ini 300 kuadrat kali 0,3, pangkat 3 plus 300 min 300 pangkat 3, 0,4, oh gitu, tambah 400 min 300 pangkat 3 kali 0,3. Berarti 100 pangkat 3. Berarti kita punya 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 berarti 3 kali 10 pangkat 5. Plus 0 plus yang di sini. Oh, yang di sini min ya, maaf. Ini min ya. Tadi kan minus ya. Yang di sini 3 kali 10 pangkat 5. Sehingga sama dengan 0. Berarti karena 0, ini berarti imbang kanan dan kirinya. Seperti itu. Ya, ini kita, maaf. Berarti ini tadi kita membahas, contoh mengerjakan soal dari materi yang minggu lalu. Sampai sini, mungkin ada tantangan? 300 unit sama berdasarkan data 3 hari terakhir 300 sama 600 rata-ratanya cukup ini ya, tidak konsisten lah ini tadi. Tidak konsisten setiap harinya, semakin besar variannya semakin tidak konsisten. Yang ketiga 0 sama. Seperti itu. Oke. Ketekan lagi. 0. Seperti itu. Berarti imbang antara yang kurang dari 300 dan lebih dari 300. Ini saya anggap oke ya, karena sama-sama diskrit, caranya juga sama. Saya anggap oke, caranya persis sama. Minus, skewness-nya minus, berarti dia miring ke kiri. Seperti itu. Kalau misalkan kita lihat ya, datanya 200, 0, kok gitu? 200, 0,3. Terus kemudian 250, 0,5, 300-nya 0,3. 200, 250, 300. Kenapa skewness-nya negatif?
200, 250, 300. Mestinya 0 ya, mestinya ya. Oh, bentar. Coba sih, kita lihat. Kok 255? Oh, pantesan. Nah, ini kan 1,1. Ini ya, 0,2. Makanya. Ya, ini yang perlu kita periksa. 0,3 tambah 0,5 tambah 0,3 kan 1,1. Nah, berarti dia cenderungannya adalah ke kiri. Jadi, bentuk yang ke kiri kemarin itu bukan seperti ini, tapi bentuk yang ke kiri itu adalah yang seperti ini. Ini adalah kiri, ini adalah kanan. Maksudnya sayapnya dia ke kiri atau ke kanan. Seperti minggu lalu. Oke. Bentar. Contohnya yang ini. Oke, karena kita tadi discrete, sekarang continue. Nilai harapan min suhu rata-rata berarti kita coba ini. Sentral ya. Yang satu. Fx-nya berapa? 100, batas bawahnya 50, batas atasnya 150. Nomor 1 berarti integral 50, 150 X kali 100 X. Maka kita dapat 200 X kuadrat dari 50 sampai 150. Piro ini? 150 kuadrat berapa? 150 kuadrat itu 225 ini dikurangi 2125 sekian. Betul ya? Ntar. 50 itu 25. Maaf. 25 ribu. Berarti kita punya 200 20.000 dibagi 200. Berarti sama dengan 100. Sebenarnya di sini juga kelihatan. Ya kan ya, kelihatan. Kan bentuknya 50, 150. Karena uniform, dia di tengah. 100. Nah, sekarang ya. Sekarang, misalkan kita pakai momen sentral orde 1. Tadi kita sudah nyoba di discrete momen sentral orde 1 itu 0. Sekarang kita coba di sini 1B misalkan. 1B momen sentral orde 1. Maka integral 50, 150 X min 100 kali 100 dx ini. Berarti yang di sini X min 100 dikurangi 1. Betul ya? Yang depan tadi hasilnya adalah 100. Yang belakang 1 dari 50 sampai 150. Nah, ya, maksudnya gini ya, 1 diintegralkan, ya, 50 sampai 150. Ini dikurangi hasilnya 100. Berarti 100 min 100 sama dengan 0. Jadi di sini pakai yang continue, kita juga menemukan momen sentral orde 1, itu juga 0. Suhu rata-ratanya kita dapat 100. Momen sentral orde 2, nomor 2, berarti kita punya integral 50 sampai 150 X kuadrat 1/100. Maaf. Kurang. X min 100
kuadrat seper 100 dx. Berarti ini kita kalikan dulu ya. 50 sampai 150 x kuadrat min 200x plus 10.000 1/100 dx. Nah, ini tinggal diteruskan ya. Sampai sini bisa jadi, ini kan jadi 50, 150 1/100 x kuadrat min 2x plus 100 dx. Dah, ini tinggal teruskan pakai integral biasa. Jadi itu. Bisa tinggal teruskan pakai integral biasa. Momen sentral order 3, integral 50 150 x min 100 pangkat 3 kali 1/100 dx. Dah. Kalau sudah paham seperti ini, tinggal melanjutkan aja. Kayak gitu ya. Ya, sampai sini mungkin ada yang tanyakan? Ini tadi yang apa ini tadi? Orde 1, 100. Dah. Oh, kita kan menghasilkannya 100-nya tetap, maksudnya 200-nya kita buat di sini. Yang di sini 100-nya tetap. Jadi duanya sudah kita kerjakan. 100, 2, ketemu sekian, anggap oke. Tadi kita sudah sampai yang mana tadi? Ya, kita sampai sini. Untuk 3, ketemu 0. Probabilitasnya gimana sih? Oh iya, ini kan kalau misalkan kita lihat simetri, maka order 3-nya, sentral order 3-nya 0 karena simetri. Oke? Nah, kalau ini sama kayak minggu lalu juga, ini kita review lagi. Yang fungsinya, tadi kan kita hanya menyebutkan X saja. Kalau misalkan di dalam X itu ternyata ada fungsi, maka ya fungsi itu kita masukkan. Menggantikan posisi X. Jadi di sini X-nya berubah menjadi ini, yang di sini X-nya juga berubah menjadi. Oke, ini mestinya aman ini. Yang atas nilai rata-ratanya. Jadi kalau kita tanpa ada X-nya, maka hanya ini kali ini kali ini kali ini. Sudah, begitu saja. Tapi kalau misalkan ada X-nya, maka kita masukkan X-nya di, maaf, GX-nya kita masukkan di sebelah sini. Ini varian ini. Oh iya, varian. Rata-ratanya, nah, sebelumnya adalah X kali PX. Di sini menjadi GX kali PX. Maksudnya apa? GX, X untuk yang 40 kita masukkan ke G-nya. Jadi 40 kita masukkan ke sini. 60 juga kita masukkan. 80 juga kita masukkan. Itu adalah yang kita masukkan ke GX-nya. Jadi 2 kali 40 plus 10, 90 kali 0,2. Jadi yang dimasukkan itu bukan 40, 60, 80-nya, tapi yang dimasukkan adalah nilai ini masuk ke sini, ini juga masuk ke sini.
Cuma nambah gitu aja. Kalau ada fungsinya. Caranya sama, seperti yang langkah awal tadi. Oke ya, kita anggap oke ya. Ini juga sama, kalau sebelumnya kita X saja, kita ganti GX. Jadi di sini GX, Fx. Kalau sebelumnya adalah X kali Fx, kita ganti GX kali Fx. Varian langsung pakai yang central order 2, langsung ketemu. Sekian. Sekian. Variannya sekian. Rumusnya jadi terlihat, cara pengerjaannya jadi terlihat lebih kompleks karena yang kita kerjakan bukan X tapi GX. Jadi terlihat lebih kompleks, tapi prinsipnya sama aja. Oke, sampai sini dulu. Ini adalah materi minggu lalu, kita review lagi. Semoga masih aman ya. Nah, selanjutnya adalah kita membahas tentang bagian kedua dari ekspektasi dan momen, yaitu momen generating function. Atau kita sebut dengan fungsi pembangkit momen. Maksudnya apa? Fungsi pembangkit momen ini merupakan fungsi yang memberikan cara untuk menemukan semua momen dari distribusi seperti min, varian, terus kemudian skewness seperti itu langsung dengan satu rumus saja. Kalau sebelumnya itu kan kita pakai minnya dari order 1, varian dari order 2, skewness order 3, seperti itu. Rumusnya berbeda. Betul ya? Kalau di momen generating function ini nanti bisa kita temukan dari satu rumus utama. Kalau misalkan kita lihat, bedanya apa? Kalau sebelumnya itu kita punya EX seperti ini. Sekarang di sini yang X kali PX kita ganti E pangkat TX. X-nya kita ganti E pangkat TX. Fungsi untuk yang continue, yang sebelumnya X kali Fx, kita ganti E pangkat TX. Itu. Jadi kita ganti E pangkat TX. Caranya mirip tapi ada sedikit perbedaan cara pengerjaan. Tapi kalau misalkan yang awal tadi sudah aman, insya Allah yang ini juga aman. Oke, jadi pertama kita punya momen generating function memiliki hubungan dengan momen variabel acak melalui turunan sebagai berikut. Jadi mxt-nya itu adalah E kali, maksudnya dari fungsinya bukan X, yaitu E pangkat TX ini. Nah, turunan pertama itu adalah kita turunkan, maka yang kita tadi hanya punya E pangkat TX, nah, kalau misalkan kita punya E pangkat TX, kita turunkan berapa? Berarti kita punya, ini kita turunkannya terhadap T tapi, T terhadap T loh ya. Berarti kita punya X kali E pangkat TX. Fungsi pertama awal kita tadi, kita punya yang awal ya. Kita untuk diskrit, kita punya X kali TX. Betul ya? Nah, fungsi MXT-nya kita rubah menjadi E pangkat TX kali PX. Nah, ini berarti kita turunkan sekali terhadap T. E pangkat TX menjadi X kali E pangkat
TX. Karena pangkatnya E itu berapa? TX, TX kita turunkan terhadap T, jadi X saja. Maka menjadi taruh di depan. Kan kalau misalkan kita punya E pangkat N, aksen, maka sama dengan N aksen E pangkat N. Seperti ini. Ini turunan pertamanya. Sehingga rumus yang tadi kita hanya punya X kali PX berubah menjadi X kali E pangkat TX kali PX. Ini kalau di discrete. Kalau di continue, yang sebelumnya E kali Fx berubah menjadi X kali E pangkat TX kali Fx dx. Turunan keduanya bagaimana? Ya, X kali E pangkat TX Fx kita turunkan terhadap T, berarti kan yang kita turunkan yang ini lagi ya. Ini kita turunkan jadi ini lagi, berarti X kali X jadi X kuadrat. Ini. Oke? Misalkan jika T-nya sama dengan 0. Berarti kalau T-nya sama dengan 0, E pangkat TX sama dengan 1. Karena E pangkat 0. Maka F aksen X 0, T-nya sama dengan 0, akan sama dengan yang atas. Sama dengan yang biasanya. Kan karena X kali 1 kali PX, X kali 1 kali Fx. Berarti sama dengan yang sebelumnya. Kalau T-nya sama dengan 0. Kalau turunan keduanya sama dengan 0, ya berarti sama dengan EX kuadrat. Sama dengan orde kedua. Oke, kita masuk contohnya ya. Karena kalau misalkan gini aja, nggak kelihatan bentuknya. Nah, misalkan kita punya contoh sebuah perusahaan teknik elektro mengembangkan sensor untuk mengukur kualitas udara di dalam gedung. Sensor ini memberikan hasil pengukuran dalam 4 kategori. Sangat buruk, buruk, sedang, dan baik. Setelah melakukan pengujian terhadap 200 kali pengukuran kualitas udara, perusahaan menemukan distribusi probabilitas hasil pengukuran sebagai berikut. X sama dengan 0 ini, itu 0,1, 2, 0,4, maaf, 0,1, 0,2, 0,4, dan 0,3. Hitunglah fungsi generasi momen MGF, MXT untuk variabel acak T. Nah, kalau misalkan kita lihat, ini berarti fungsi generasi momennya kita pakai yang E dari E pangkat TX. Jadi, kalau sebelumnya kita hanya punya X kali PX saja, sekarang kita E pangkat TX kali PX. Nah, ini kelihatan ya. Nah, kita balik sini. Balik sini. Semoga tadi masih belum kelihatan jelas. Nah, kalau sebelumnya kita punya EX, kita rubah menjadi E pangkat TX. Pada waktu kita punya EX, kita punya sigma X kali PX. Pada waktu di sini kita punya sigma E pangkat TX kali PX. Ini yang fungsi awalnya dulu. Fungsi MXT-nya dulu. Seperti itu. Jadi ini yang masih apa namanya? Yang fungsi MXT-nya. Nah, sekarang berarti berapa? Kalau sebelumnya kita punya 0 kali 0,1, 1 kali 0,2, 2 kali 0,4, 3 kali 0,3. Berarti kalau sekarang gimana berarti kita? E pangkat T 0 kali 0,1 plus E pangkat T1 0,2 ditambah E pangkat T kali
2 kali 0,4 ditambah E pangkat T 3 kali 0,3. Berarti dari sini kita punya, semoga benar, sama dengan yang ini 1, berarti kita punya 0,1 plus 0,2 E pangkat T ditambah 0,4 E pangkat 2T plus 0,3 E pangkat 3T. Sama ya, 0,1 plus 0,2 E pangkat T plus 0,4 E pangkat 2T plus 0,3 E pangkat 3T. Sama. Nah, harapan harapan EX variabel acak menggunakan MGF, harapannya tadi berapa? Turunan pertama. Sekarang ini kita turunkan 1 kali. Berarti yang ini nomor 1. Ini saya belum lihat sana ya, jadi moga-moga benar. Loh, nomor 2. Berarti M aksen X T. Betul ya? Yang ini berarti berapa? 0 plus 0,2 E pangkat T tambah 0,8 E pangkat 2T ditambah 0,9 E pangkat 3T. Seperti itu. Terus, ini diapakan? Nah, ini sudah. Ya, evaluasi pada T sama dengan 0. Iya, wes. Nah, pada T sama dengan 0, berarti 0,2 tambah 0,8 tambah 0,9. Berarti ketemu 1,7, 1,9. Itu. Jadi kita dengan menurunkan ini 1 kali, kita masukkan T-nya sama dengan 0, itu kita ketemu nilai EX-nya. Yang kita cari kan EX. Di sini tadi kan EX-nya kita masukkan T sama dengan 0. Gitu. Nah, momen keduanya berarti bagaimana? Nomor 3, kita kerjakan di mana ini tempatnya? Oke, berarti ini kita turunkan lagi ya. Yang, maaf, ya benar yang ini. Ini kita turunkan, nomor 3. Bentar, bentar. Loh, kok sudah? Harapan EX dari variabel acak X varian, oh ya, momen kedua. Sekarang momen kedua, EX kuadrat. Berarti ini kita turunkan. Berarti 0,2 E pangkat T plus 1,6 E pangkat 2T plus 2,7 E pangkat 3T. Setelah itu kita masukkan T sama dengan 0. T sama dengan 0, berarti yang di sini 0,2 tambah 1,6 tambah 2,7. Berarti ini sama ini 4,3, 4,5. Betul ya? 4,5. Kita langsung ketemu. Orde keduanya udah langsung ketemu. Hanya dengan masukkan apa yang dari sini T-nya kita turunkan sekali, 2 kali. Setelah itu T-nya kita masukkan sama dengan 0. Variannya berarti berapa? Variannya berarti 4,5 dikurangi 1,9 kuadrat. Kira ini. Kali 1,9. Ya.
sama dengan 0,89. Jadi ini adalah contoh moment generating function. Maksudnya apa? Dengan kita mencari satu fungsi awal, kita bisa mencari nilai min, kemudian momen kedua, itu langsung dengan diturunkan, t-nya sama dengan 0. Turunkan lagi, t-nya sama dengan 0. Kita langsung ketemu. Kalau yang tadi awal, kita order 1 ngitung, order 2 ngitung, kalau ini kita rumusnya jadi satu. Dan enaknya E pangkat itu diturunkan ya hanya turunannya yang atas ini berapa ditaruh di depan. Cuman gitu aja. Enaknya E pangkat itu. Moment generating function. Ya, sampai sini. Ini tadi sudah. Ini sudah. Perusahaan dapat mengasumsikan bahwa kualitas udara cenderung dalam kategori buruk atau sedang. 1,9. 1,9 kan berarti sedang yang ke arah maksudnya antara buruk dan sedang, tapi lebih ke arah sedang. Sehingga perlunya perhatian untuk meningkatkan kualitas udara. Jadi itu. Ya, analisisnya seperti itu. Tadi varian momen kedua. Bentar, kok beda hasilnya dengan kita tadi ya? 1,9 sama. Kok 5,4? Bentar ya. 0,9 kali 3T. 2,7. Iya, ini kenapa ada 2T di sini? Bentar. Ini kenapa ada 2 di sini? Oh, salah ini. 0,2 kali E pangkat T benar. 0,8 kali 2 E pangkat 2T benar. Tapi 0,9 kali 3 saja tanpa 2. Betul ya? Oke, berarti ini 2,7. 2,7 ini 2,7 2,7 ketemu 4,5 4,5 di sini 4,5 ketemu 0,1. Oh iya. 1,6 1,6 1,6 ini jadi 4,5 dikurangi 3,01. 0,81. Ya, jadi kalimat bawah ini bisa jadi berubah. Jadi fluktuasinya relatif lebih kecil dari, cuman kalau misalkan dilihat dia 0,81 dari 1 sampai 3. Jadi ya sebenarnya ya masih lumayan enggak? Masih lumayan. Kalau 0,81 dari nilai X-nya 10 kecil sekali. Jadi itu. Tapi di sini dari 0 sampai 3 0,81 ya masih agak lebar dikit. Oke? Ini moment generating function. Berikutnya contoh lagi, sebuah perusahaan teknik elektro mengembangkan sensor untuk mengukur tingkat kualitas suara. Kalau tadi kualitas udara. Ini kualitas suara di suatu ruangan, tingkat kualitas suara diukur dalam satuan desibel dan diperkirakan berada dalam rentang 30 sampai 100 dB. Misalkan kita menganggap kualitas suara ini mengikuti distribusi uniform pada ini. Misalkan ya, meskipun kalau misalkan kita lihat kemungkinannya nggak uniform. Karena kalau kemungkinannya uniform seperti ini, maka kalau kita ada 1 detik suara yang 30 dB, ada 1 detik juga suara yang 100 dB.
Sedangkan suara 100 dB itu sangat keras sekali. Misalkan aja ini ya, misalkan. Berarti kita punya di sini adalah 30 100. Berarti di sini adalah 1/70. Luasnya ini 1. Hitung fungsi generasi momen MXT untuk variabel acak X yang merepresentasikan tingkat kualitas udara. Aslinya kita kalau misalkan kita punya X itu sama dengan integral A sampai B X kali Fx. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kita punya kali pangkat Tx, berarti sama dengan integral A sampai B pangkat Tx Fx dx. Hitung fungsi generasi momen MGF, MXT untuk variabel acak X yang merepresentasikan tingkat kualitas udara. Berarti kalau sekarang kita lihat sama dengan berapa ini? 30, 100, pangkat dx 1/70 dx. Ini yang MXT-nya. MXT-nya. Biasanya berapa nih? Nah, T kali pangkat dx per 70. Dari 30 sampai 100. Berarti bisa kita hitung sama dengan T/70. Kita tulis gini ya. Pangkat 100 T min pangkat 30 T. Nah, ini rumusnya. Atau bisa kita tulis, biar nanti nurunkannya kita nggak salah, berarti bisa kita tulis T/70 kali pangkat 100 T min T/70 kali pangkat 30 T. Ini kenapa dijabarkan seperti ini? Takutnya nurunkan yang atas ini salah. Takutnya kita sebarkan sering. Harapan EX dari file outputnya menggunakan ini. Nah, berarti kita turunkan satu kali. Ini nomor 1. Semoga benar. Kita lihat ya. Sebentar. Sebentar. Kenapa ada T di bawah itu? Ini pakai rumus jadi ini. Ini pakai rumus jadi. Kenapa di situ ada T? Kenapa T-nya di bawah? Ya, ada yang aneh ya. Nah, apa kita ada yang salah di sini? Pangkat dx per 70 dx. Oh iya. Ini turunan ya, kita kerjakan ini turunan ini ya. Ya. Nah, kalau integral, ya, per T. Ya, pangkat dx berarti betul. Pangkat dx per 70T dari 30 sampai 100. Pangkat 100T min pangkat 30T per 70T. Oke. Nah, untuk MGF fungsi uniform itu rumusnya seperti ini yang rumus jadinya. Ini uniform. Maksudnya apa? Untuk fungsi distribusi uniform seperti ini,
Ini rumusnya seperti ini. Kita tadi pakai ini, pakai integral, kita ketemunya akhirnya sama. Betul ya? Satu. Seperti ini. Nomor dua. Coba nomor dua kita kerjakan pakai cara biasa, bukan pakai cara cepat. Berarti ini kita turunkan. Berarti U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Karena pembagian. Berarti kok jadi panjang? Gak apa-apa, kita coba aja ya. Berarti U per V. U aksen yang atas I terhadap itu 100 E pangkat 100 T min 30 E pangkat 30 T kali 70 T min yang bawah 70 ya. Digaring 70 kali E pangkat 100 T min E pangkat 30 T per 70-nya kuadrat ya. 70 berarti 70 kuadrat berarti 4.900 T kuadrat. Seperti ini. Banyak sekali. Ini bisa kita coret ya ini ya. Jadi 70 hilang. Sekarang 100 ini tahu tapi ini kalikan T ini ya. Coba kita lihat misalkan ini kata kalikan ini. Berarti yang depan itu 100 T E pangkat 100 T min 30 T. Bentar. Ini seperti 70-nya nggak bisa dipindah ya. Ya, di sini aja. 100 T E pangkat 100 T min 30 T E pangkat 30 T min E pangkat 100 T min E pangkat 30 T per 70 T kuadrat. Bisa disederhanakan lagi tadi. Ya bisa ya. Ya di sini masalahnya T, di sini nggak ada T-nya. Nah, coba kita lihat rumus jadinya. Pakai yang ini tok. Walah. Aslinya kan ini ya. Yang kita kerjakan tadi kan ini. Coba sih, coba ya. Sekarang coba T-nya kita masukkan 0. Betul ya? Ini 0. T-nya sama dengan 0. Berarti kita di sini punya tapi kan T-nya 0. Berarti loh. Oh, 0 per 0. Iya, 0 per 0. Kan di sini 1. Di sini 1. 1. Berarti kita masuk pakai limit. Enggak bisa juga. Dikerjakan pakai cara yang normal malah nggak ketemu malahan ya. Ya sudahlah. Kita pakai rumus. Kalau pakai rumus jadinya seperti ini. Ya ini kan sama kayak yang tadi ya. Sama kayak yang tadi. Rumus jadinya. Sama kayak yang tadi. A plus B per 2. Tadi kita di sini 100. Di sini 65. Pakai cara yang cepat. Kita pakai cara yang panjang malah nggak ketemu. Ini. Ini. Turunan keduanya tambah ribet lagi nih turunan keduanya. Tambah panjang ya. Kita pakai rumus jadi aja ya. Rumus jadinya kayak gimana? Ini hanya khusus ini. Hanya khusus untuk yang uniform. 65 dB. 65 dB itu sebenarnya cukup keras.
65 dB itu sebenarnya cukup keras. Ya memang dapat diterima, tapi bukan menurut saya bukan untuk lingkungan kerja. Karena 65 dB itu ini aja wes. Ini ya, saya nyoba, ini saya keraskan. Mana? Sebagai gambaran gitu ya. Belum jadi. Ini kalau misalkan ini itu di situ mungkin nggak dengar. Tapi dari saya ini angkanya sekitar 45-50 dB di tempat saya. 65 itu berarti sekitar berapa kali lipatnya? Naik 10, ya, naik 10 itu berarti 10 kali lipatnya. 10 kali lipatnya ini. Itu buat kerja kurang nyaman. Di situ aja mungkin dengar, ya sudah pas dengar ya. Ini sekitar 45 sampai 50 dB, 50 sekian. Jadi menurut saya 65 kurang kurangan, kurang kurang nyaman kalau kerja. Untuk distribusi uniform kita dapatkan B min A kuadrat per 12. Saya nggak tahu angkanya 12 dari mana itu. Jadi itu. Ini kata rumus jadi. Dimasukkan dan jadi variansinya 408 dB ini fluktuasinya signifikan karena dari 30 dB kali 100 dB itu jauh lebar. Pemahaman ini dapat membantu perusahaan dalam merencanakan tindakan untuk mengurangi kebisingan dan meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Jadi, dari mata kuliah Propstat materi awal ini, itu bisa dibayangkan misalkan kita di sini ada sensor suara, terus kemudian itu kita lakukan perekaman, kemudian nanti ada distribusi suaranya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk analisa kualitas suara yang ada di ruangan ini bagaimana, atau suhu itu bagaimana. Setelah itu kita dapatkan nilai rata-rata, varian, skewness, itu bisa kita lakukan sesuatu terhadap apa terhadap data yang ada di lapangan. So, itu. Jadi tujuan dari Propstat materi awal setelah UTS ini tujuannya untuk menganalisa. Sama seperti yang saya jelaskan pertemuan setelah UTS persis kemarin ya. S1 tujuannya adalah analisa. Jadi tool pertama yang kita gunakan untuk menganalisa ada ekspektasi momen. Dan dari momen kita bisa pakai moment generating function. Jadi kita pakai rumus yang ini, kita di sini sudah oke sama yang ini beda, yang ini tambah ini lagi. Oke? Sampai sini mungkin ada yang nanya kan? Ini ada contoh sebuah toko retail ingin menganalisis waktu tunggu antara kedatangan pelanggan. Berdasarkan data historis, waktu tunggu antar pelanggan mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter lambda sama dengan 2 pelanggan per jam. Ini langsung ini kayaknya pakai rumus jadi juga ini. Hitung fungsi generasi momen untuk variabel acak. Ini, ntar ya, kita lihat ya. Iya, langsung. Ini pakai rumus-rumus jadi ini. Tadi ada di atas ada nggak? Nggak ada ya. Iya, ini langsung pakai rumus jadi. Ya wes lah, nggak apa-apa. Lambda per lambda min T dengan lambda 2, 2 per 2 min T. Habis itu ini kita turunkan terhadap T. M aksen X T berarti berapa? Kita pakai U per V ya, biar aman ya. U aksen 0,
kali 2 min T min 2 dalam kurung min 1 per 2 min T, ya wes, ini, kuadrat. Berarti yang atas sama dengan 2 per 4 min 4T plus T kuadrat. Seperti ini. Ini M aksen T. Kita masukkan T sama dengan 0, berarti hasilnya adalah setengah. Ya. Coba kita M aksen double. Yang atas sama ya, 0 kali, udah nggak usah ditulis, dan karena 0 guys. Berarti min 2 juga kali min 4 tambah 2T per, nah dikuadratkan. Ya wes lah, diteruskan sendiri aja. Paling nggak kita dapat M aksennya ya. M aksennya dapat setengah, kita lihat. Betul, setengah. Jadi waktu tunggunya sekitar 21 jam gitu ya, setengah jam, 30 menit. Perusahaan dapat mengatur staf untuk mengantisipasi waktu tunggu pelanggan yang lebih tinggi. Variannya, ini langsung pakai rumus jadi ini ya. Iya, ini langsung pakai rumus jadi. Banyak yang pakai rumus jadi langsung ini. Jadi kita nggak tahu ini benar apa enggak. Saya soalnya juga nggak dapat bukunya ini, belum dapat bukunya. Jadi meriksa ini benar apa enggak. Kayak tadi kan ternyata banyak yang salah ya. Ya wes lah, nggak apa. Kita dapatnya seperti ini ya. Oke, variannya. Oh, ternyata cuma varian varian aja. Cuma pakai varian aja. Tapi ini Pak langsung pakai rumus jadi. Yang jadi masalah ini langsung pakai rumus jadi. Ini rumus jadi. Ini juga rumus jadi. Kita paling ini nggak jadi dipakai. Jadi itu. Paling nggak kalau misalkan kita lihat ya, di sini kita punya rata-ratanya itu setengah jam, berarti rata-rata waktu tunggunya adalah 30 menit, sedangkan variansnya 15 menit, berarti maksudnya apa? Jadi variansnya itu waktu tunggunya itu ya kira-kira ya dari 15 menit sampai 45 menit. Variansnya sekitar segitu. Nah, sekarang saya mau tanya, pernah buka Google Map? Nah ya, pernah melihat misalkan suatu warung, warung ya. Oke, kalau misalkan kita scroll ke bawah, di situ kelihatan data waktu tunggunya nggak? Pernah merhatikan nggak? Coba ya. Misalkan Maps. Warung apa yang di sini? Mau nyari warung apa? Ini yang saya pernah kemarin. Coba ya. Nih. Sekarang belum buka. Belum buka. Nah ini. Yang ini. Kok nggak ada klik-kliknya? Biasanya di sini tuh bisa diklik ini biasanya. Nggak kepotong ya? Benar. Ini biasanya di sini tuh bisa di ini. Sebentar saya. Ikon mana? Misalkan yang ini. Nah, ini loh. Nah, ini datanya ini di sini berarti hari Senin jam sekian itu up to sekian menit wait, up to sekian menit wait, up to sekian menit wait gitu gitu. Dari mana mereka punya data ini? Ya, dari GPS-nya yang tadi apa namanya orang yang nyari itu, terus kemudian ke sana, di sana mereka berapa menit, terus kemudian datanya dari situ diekstrapolasi. Jadi data-data seperti ini bukan data yang mentah terus kemudian dimunculkan itu enggak. Mereka punya metode
ya probabilitas dan statistika untuk menghitung berapa menit lamanya menunggu, di sana biasanya berapa menit. Kalau toko biasanya wait tulisannya, tapi maaf, kalau warung biasanya wait, tapi kalau toko itu bisa jadi tulisannya berapa lama di sana. Itu bukan wait-nya. Ya, sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan? Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, seingat saya lima. Ya, betul. Silakan seperti kemarin ambil minimal tiga bagi tugas. Oke, kita jadwal sampai jam 10. Ini jam 9 lebih 6 menit. Apakah boleh diakhiri? Boleh ya? Sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.